Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah kehidupan kami boleh ada di ruangan ini. Untuk kami mengingat bagaimana kasih setia Tuhan selama 42 tahun. Untuk Komisi Wanita GKY Pluit. Kami ada di dalamnya, kami menjadi bagiannya. Tuhan, kami bukan sebagai penonton, tapi kami sebagai pengikut Kristus. Sehingga Tuhan, apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Kami juga bukan sebagai pendatang, kami hanya duduk menikmati. Tapi lebih daripada itu Tuhan, ingatkan kepada setiap kami. Kami adalah bagian anggota tubuh Kristus yang harus berfungsi. Dan kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menegur dan meneguhkan kami. Tolong hamba Tuhan dengan segala keberadaannya. Jika dia ada di dalam Engkau, maka Tuhan dia dimampukan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Pakai kami semua juga yang mendengar. Kiranya Tuhan diperkenan atas hidup kami. Dan Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur dan memohon. Amin. Selamat ulang tahun. 42 tahun ya. Masih lebih muda dari saya. Tahun ini saya 60 tahun ya. Tadi saya lagi lihat-lihat yang paduan suara. Kayaknya seumur nih sama saya ya. Bahkan lebih senior. Saudara, tema yang dibagikan adalah berbagi dalam anugerahnya. Menarik sekali tadi yang Bu Ros katakan bahwa di dalam stage hidup kita itu punya masa ke masa. Jadi di 40 sampai 65 adalah generativity. Tapi kalau kita nggak generate, kita nggak mempersiapkan legacy kita, maka kita itu stagnan. Nah saudara, itu kalau yang muda-muda saudara bisa googling, lihat aja psikososial Erik Erikson. Jadi dia akan membagi tuh stages hidup. Jadi kalau kita di 40 sampai 65 tahun kita cuman tenang-tenang, diem-diem, nonton, lihat-lihat, gak melakukan apa-apa. Ya sudah, siap-siap hidup kita stagnan, stop di situ. Lalu di atas 65 tahun kita akan despair. Isinya cuman ngeluh, ya, isinya cuman gini. Tahu gak nih, mama bentar lagi mati. Ya, bentar lagi mati. Mana? Gak ada yang perhatiin mama. Mana ada yang mau ini? Ya memang mentang-mentang kita udah tua gitu ya. Jadi kita tuh akan menjadi orang yang nyebelin. Ya. Kenapa? Karena kita akan menjadi self pity, kita akan mengasihani diri. Karena berpusat kepada diri. Kita gak mampu berbagi. Kita gak mampu memberi karena kita mengalami kekosongan itu. Kita pikir, ya semua ayo perhatikan saya. Ya, lihat saya. Ini saya kayak gini nih. Ini udah pegel-pegel. Ya, kaki udah gak kuat. Ya, mual-mual. Ya, ini gigi udah mulai ompong. Sebetulnya hidup kita ini seperti sebuah siklus. Waktu kecil kita ompong, tua ompong. Kecil kita pakai pampers, diapers, tua pakai pampers. Ya kan? Kecil pakai babysitter, tua pakai suster. Ya. Kecil makan bubur, tua makan bubur. Kecil botak, tua botak. Pokoknya kita akan kembali. Ya. Jadi waktu kecil kita belajar jalan, nanti kita tua juga belajar jalan. Jalan pelan-pelan, ya kan? Waktu kecil juga jalan pelan-pelan. Saudara, jadi seperti lama-lama kita akan kembali ke titik nol. Saudara, itu saya kepingin sekali nulis buku judulnya seperti itu, ya. Artinya apa? Saya mau bilang kita itu enggak ada apa-apa. Makanya datang ke dunia kosong, pulang ke dunia juga kosong. Datang ke dunia telanjang, pulang juga telanjang. Jadi kita hidup di antara dua ketelanjangan. So kalau kita ada di tengah-tengah itu, apa yang harus kita lakukan? Karena semua yang kita punya itu hanya titipan. Enggak ada yang kita bawa. Mau bawa berlian kecil enggak bisa. Ya, nanti malah kuburan kita digali-gali sama orang diambil ya.
Kita nggak bawa pulang sertifikat, kita nggak bawa pulang deposito kita nggak bawa pulang apapun. Kecuali iman saudara dan karakter saudara yang dibentuk selama saudara hidup. Jadi saudara ketika berbagi dalam anugerah saudara, apa sih yang mau kita bagi dalam hidup kita? Saya diingatkan dengan ayat ini, sekalipun ya aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. 1 Korintus 13 ayat 3. Sekalipun aku bisa membagi-bagikan kepada orang miskin, kepada orang banyak, bahkan aku berkorban, memberi diriku untuk dibakar. Tapi kalau aku nggak punya kasih, nol, zong, zero, nggak ada faedahnya, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Siapa yang memberi makna hidup kita? Tuhan saudara. Jadi kalau saudara ini ibarat begini, saudara punya cek. Mau nolnya 12. Kalau nggak ada satunya, nggak ada artinya kan? Saudara mau bawa ke bank, mau nolnya saudara mau tambahin lagi lebih banyak. Nggak ada angka satunya, tetap nol. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara mau menambahkan 0. Kalau nggak ada depannya Tuhan, nggak ada depannya kasih, zero. Kita pulang ke surga juga, kita ketemu Tuhan. Tuhan tanya kita ngapain? Lalu kita bilang, Tuhan saya mah paduan suara itu. Waktu HUT 42, Tuhan lupa nggak lihat saya nyanyi. Lalu Tuhan balik tanya, kamu nyanyi itu untuk siapa? Untuk dilihat orang? Untuk Tuhan? Jadi saudara, apapun yang kita lakukan, kalau itu nggak ada Tuhannya, nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Sekalipun aku hebat, kuat, menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kalau saya terjemahkan pakai kata-kata saya saudara. Tapi kalau aku nggak punya kasih, nggak ada gunanya. Jadi saya coba membayangkan begini saudara ya. Kalau seseorang yang Anda tahu punya reputasi buruk dalam menggunakan uang, dia datang nih. Dia bilang, Ci pinjam duit ya. Bu, saya tuh anak saya sakit, mau keluar dari rumah sakit, nggak punya uang sama sekali. Tapi kita tahu utang dia di mana-mana, atau dia pakai tas branded, ya, atau dia, wah kita baru ketemu dia seminggu yang lalu, dia makan di restoran yang mewah. Lalu saudara mau bantu? Kira-kira nih, ini mah contoh. Saya nggak mengarah kepada si A, si B, si C, nggak ada di otak saya juga, kenal juga enggak ya. Ini cuman membayangkan. Kira-kira kita mau bantu? Sama sekali kita nggak mau. Karena kita pikir ya reputasi dia layak enggak untuk dibantu. Saudara tentu case ini enggak mewakili saudara, artinya begini loh. Ya namanya kita bantu orang dong, kita mesti bantu siapapun. Enggak. Saudara kenapa pertolongan saudara mesti ada maknanya? Saudara sedang menolong dia enggak? Kalau saudara enggak menolong dia, malah saudara menjerumuskan. Dia akan dengan gampang pergi kemana-mana untuk minta tolong. Lalu dia bilang orang Kristen kok gak mau nolong. Kok orang Kristen gak mau ngasih. Katanya Kristen, katanya orang gereja. Lalu kita harus katakan, maaf bukan saya tidak mau nolong. Tapi pertolongan saya itu tidak menolong kamu. Pertolongan saya akan menjerumuskan kamu. Tentu ketika anakmu sakit, anakmu harus dikeluarkan, saya akan bantu urus BPJS, ya dong, pakai BPJS, ya. Nah, kalau ini soal sakit dan soal pendidikan biasanya dua hal itu saudara yang kami akan gumulkan. Tapi kalau untuk tolong dong, saya udah 3 hari nggak makan steak gitu, ya. Nah itu kita nggak nolong, ya. Jangan terlalu banyak makan steak, ya, nanti malah nggak sehat. Jadi saudara memberi yang terbaik, ya. Dengan sepenuh hati dan dengan tulus, sekalipun kita masih membutuhkan, itu kita harus lakukan. Jadi saudara lihat ya, ini satu hal yang saya ingin sekali
apa yang saudara harus lakukan waktu saudara memberi. Bukan asal-asalan atau bukan gini, saya aja masih butuh, bagaimana? Enggak, saudara. Bahkan kita memberi sekalipun kita masih memerlukan itu. Baru pemberian kita berarti. Saudara, kalau saya nggak suka soto misalnya. Lalu kemudian tetangga saya suka soto. Waktu saya membagi, sebetulnya nggak terlalu meaning buat saya, betul? Karena kebetulan saya nggak suka. Jadi itu sama aja kayak saya ngebuang. Cuman ngebuang di tempat yang tepat, ya kan? Artinya dia suka. Lain meaningnya, lain artinya ketika saya suka soto. Tapi tetangga saya lagi ngidam soto. Maka soto yang tadinya saya sudah bayang-bayangkan, aduh enak sekali nih makan soto. Lalu dia bilang, Bu itu apa? Ini soto. Aduh Bu, saya lagi ngidam, dari kemarin saya mimpi saya makan soto. Saudara sebetulnya kepengen saudara beli untuk saudara atau saudara memang lagi lapar. Tapi waktu saudara bisa memberi. Dan waktu saudara beri dan dia menjadi senang sekali dia makan dengan meremelek ya saudara. Saudara itu pemberian saudara yang bermakna. Ya. Jadi saudara sekalipun kita masih membutuhkan. Jadi kita memberi bukan dari sisa-sisa. Memberi bukan dari lebih. Ya, bukan dari ini emang saya nggak mau pakai. Ya, ambil aja saya nggak mau pakai kok. Ini emang udah jelek. Makanya saudara saya waktu di sekolah menampung baju-baju layak pakai. Padahal udah kita kasih judul layak pakai. Ya ampun itu segunung kita sortir, yang segunung lagi kita buang. Kenapa saudara? Karena itu yang bolong lah, yang gak ada resleting lah. Aduh saudara itu kayak ngebuang. Ya. Nah jadi saudara, Ulangan 15:7-8 mengingatkan kita, jika sekiranya ada di antaramu seorang miskin, salah seorang saudaramu di dalam salah satu tempatmu di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau menegarkan hati, ya, ataupun menggenggam tangan terhadap saudaramu yang miskin itu, tetapi engkau harus membuka tangan lebar-lebar baginya, memberi pinjaman kepadanya dengan limpahnya, cukup untuk keperluannya seberapa ia perlukan. Saudara, di dalam konteks apa saudara? Ketika Tuhan mau hidup kita, itu bukan buat diri kita sendiri. Dan ketika Tuhan ngirim orang-orang yang ada di sekitar kita apapun, saudara konteksnya tentu bukan soal uang saja. Ya, kenapa saudara? Karena bicara kasih, kasih itu murah hati. Tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ya, jadi saudara, apa itu murah hati? Keleluasaan seseorang melakukan tindakan kasih. Sehingga dengan mudah memberi waktu, tenaga, uang kepada mereka yang membutuhkan. Saudara, kemurahan hati bukan bicara soal uang saja. Tapi orang yang mau direpotin, kira-kira begitu. Orang yang mau dibikin susah dan kita bersedia dan kita melakukannya dengan sukacita. Jadi kemurahan hati saudara, waktu kita membagi hidup kita, membagi diri kita, membagi perhatian kita. Hidup kita tahu kepake. Nih saya pakai istilah Jakarta, kepake. Jadi kalau hidup tuh kepake sama siapa? Pasti sama Tuhan. Jadi walaupun apapun yang kita punya saudara, kita mesti ingat itu titipan Tuhan. Saudara dikasih suara yang bagus, itu titipan. Satu hari dibikin serak, gak bisa ngomong, gak bisa nyanyi juga bisa kan? Betul? Jadi selama masih bisa, selama masih kuat, selama masih hidup, Tuhan pakailah hidup saya. Jangan disimpan, jangan ditimbun. Nanti deh kalau saya sudah ada waktu, baru saya mau melayani. Giliran punya waktu gak bisa melayani. Kenapa? Karena stroke. Jadi stroke tapi punya waktu. Nah tapi waktu itu udah punya waktu gak bisa, gak mampu. Selagi ada. Saudara punya apa saudara? Saudara punya kebisaan. Saudara di sini memberi waktu, memberi tenaga, memberi uang, memberi apapun saudara.
Selagi saudara bisa, mampu, dikasih kesempatan, digerakkan Tuhan. Dan kesempatan belum tentu datang 2 kali. Jadi saudara, ayo berbagi hidup. Kenapa kita berbagi? Sebetulnya bukan karena kita bisa, kita punya, kita hebat. Tapi karena kita sudah diberi, karena kita sudah dibagi. Karena kita punya, nah waktu kita punya kan dititipkan Tuhan kan. Satu hari saudara bisa nyanyi, nggak bisa, nanti suara udah getar-getar. Ya, mau nyanyi juga serak, nggak nyampe lagi saudara. Ya, ini mumpung suara masih nyampe. Aduh, ini saya kayaknya ngomongnya kepaduan suara aja ya. Kesini juga, ya. Saudara, kita puji-pujian tadi, ya. Ayo yang bisa nyanyi, masa keras-kerasnya. Karena kita kan nyanyi buat Tuhan, bukan buat didengar sama sebelah. Bukan, saudara. Nah, jadi apa sih lawan daripada kasih? Lawan dari kasih itu bukan benci. Lawan dari kasih itu egois. Lawan dari kasih itu apatis. Lawan dari kasih itu saya gak peduli sama kamu. Itu lawan dari kasih. Saudara, kenapa bukan benci? Karena kita tuh membenci biasanya orang yang kita kasihi. Jadi saudara begini contohnya. Kalau misalnya di tengah jalan ada orang gila lah. Bilang, ih jelek lo, jelek. Saudara mau benci sama dia? Enggak kan, kenal aja enggak. Saudara pasti cuekin. Tapi kalau yang ngomong suami kita, jelek lo, sakit hati enggak kita? Lain kan? Karena kita mengasihi dia, kita harap dia sayang sama kita. Lalu kemudian dia bilang jelek lo, gue nyesel kawin sama lo. Pasti nancep. Jadi saudara, lawan daripada benci, lawan daripada kasih, justru ketika saudara tidak punya kasih itu, yang artinya saudara hanya mementingkan diri sendiri. Makanya kenapa kasih, bahasa Indonesia tuh kasih, beri itu sama ya. Ini saya kasih kamu, ini saya beri kamu, ini saya bagi kamu. Jadi sebetulnya love is giving. Ketika memberi, ya, jadi bukan kasih itu seberapa yang saya bisa dapat. Tapi justru seberapa yang bisa saya bagikan. Seberapa yang bisa saya berikan. Saudara, kenapa tadi 40 sampai 65 tahun generativity versus stagnan? Karena kalau saudara berpikirnya nih, nanti kalau saya kasih saya punya apa? Nanti kalau saya kasih saya dapat apa? Nanti kalau saya kasih, kalau saya kurang, saudara, orang itu akan stagnan. Dia nggak akan mampu untuk hidupnya dibagikan. Karena apa? Masih terus mikirin diri sendiri. Ayo dong pelayanan, jadi asyir. Aduh sorry ya semu, gimana ya saya ya. Saya tuh kadang-kadang gak bisa tiap Jumat saya datang ya. Soalnya kan saya sibuk, kadang-kadang saya di Amerika, saya di Australia, saya ke Eropa ya. Saya gak bisa semu, gak ada waktu sekarang ya. Sebetulnya saudara waktu pas lagi gak ke Eropa, pas lagi gak ke Amerika kan saudara ada di sini kan. Nah ada di sini aja dijadwalin gitu kan, susah amat. Ngerti gak? Kita tuh seperti gak mau repot gitu. Nanti kalau saya lagi pas mau pergi gimana? Lah kalau mendadak pergi ya tinggal ngomong semu, sorry ini saya udah dijadwalin tapi ini saya mendadak nih. Anak saya sakit, saya mesti pergi ke sana. Silakan. Tapi kita tuh gak mau diikat. Gak mau terikat dan kita tuh merasa gini, kita kepengen bebas. Saudara, hidup kita punya siapa? Punya siapa saudara? Balik lagi itu yang mesti kita pikirkan. Jadi love is the willingness to surrender. Kasih itu adalah keinginan untuk kita menyerahkan apa yang paling berharga dalam hidup kita justru untuk memperkaya hidup orang lain. Saudara, itu namanya kasih. Jadi ini kalau mau ngomong berbagi dalam anugerahnya. Bagaimana saya bisa mengasihi? Saudara, kalau berbagi, saudara tanpa kasih. Tadi kita udah lihat ayat 1 Korintus 13 ayat 3. Nothing. Gak ada artinya. Jadi saudara, waktu saudara mengasihi, disitulah saudara memberi. Lukas 21 ayat 1 sampai 4 bicara soal persembahan janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin
memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. 2 peser, ting, ting, kedengeran. Dan pasti Tuhan tahu itu cuman 2 peser. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi saudara, kalau kita melihat ayat ini, mengapa dia bisa memberi dari kekurangannya? Kondisinya miskin, kurang. Cuman 2 peser ya, 2 peser itu dia kasih. Seluruh nafkahnya. Udah pasti habis itu dia kekurangan. Habis itu dia gak punya lagi. Lalu bagaimana bisa? Ini janda nekat, udah miskin, nekat pula. Apa habis ini dia mau bunuh diri? Nah itu kalau di zaman sekarang saudara ya. Kenapa bunuh diri meningkat? Apa dari seorang yang frustrasi? Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus? Janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Karena apa saudara? Janda miskin ini dia udah janda, gak punya suami. Dia harus menghidupi juga anak-anaknya, miskin pula. Jadi sebetulnya hidup dia bergantung kepada orang lain. Maka di Alkitab sering mengatakan, ayo perhatikan janda-janda. Ya, karena kehidupan janda-janda yang sudah tidak punya suami. Dan mereka harus diperhatikan. Jadi dia tergantung sekali sebetulnya kepada orang lain. Tapi kenapa justru ini janda ini sangat mandiri? Dia justru memberi, dia bukan lagi meminta-minta. Dia bukan lagi duduk di situ dia bilang, tolonglah ini anak saya 2, tolong ya. Padahal di situ ada 2 peser punya dia. Tapi dia taruh hanya supaya orang memberi, ayo dong peser yang ketiga, peser yang keempat. Saya cuma punya 2 peser, saya miskin. Saudara, apa yang dilakukan janda miskin ini? Dia memberi justru dari yang dia punya. Dan dia punya itu pun sebetulnya keadaan yang masih dikatakan nggak layak. Maksudnya gini, 2 peser itu 2 peser sesuatu yang sangat kecil sekali. Nggak layak. Ini kalau janda miskin ini minder, dia pasti begini, ya cuma 2 peser buat apa? Ya itu orang-orang kaya kasihnya lebih banyak, biarin aja deh mereka yang kasih. Saya buat apa sih 2 peser? Nah, saudara kita tuh kadang-kadang punya pikiran seperti itu. Ah suara saya gak bagus, dia aja yang bagus-bagus dah nyanyi. Suara saya mah gak bagus. Saudara, Tuhan itu menilai bukan dari suara kita. Bukan dari uang kita. Tapi Tuhan menilainya dari hati. Saya pernah satu hari saudara di kebaktian. Bagaimana Tuhan seperti menampar saya. Saya nyanyi saudara, ya. Saya nyanyi. Kemudian sebelah saya bapak-bapak. Saudara bapak-bapak suaranya fales abis. Ya, fales abis. Tapi dia nyanyinya gede. Ya udah fales gede. Ya, saya nengok gitu kan. Maksudnya berasa kecilin dikit kali gitu kan. Suara jangan gede-gede, fales gitu. Ya saya cuma nengok, habis saya nengok. Tuhan tuh kayak ngomong gini, kamu tahu aku jauh lebih berkenan kepada Bapak ini. Karena dia menyanyi dengan hati. Kamu walaupun suaramu lumayan, tapi kamu nyanyi hanya dengan suara. Tidak dengan hati. Setelah itu saya bertobat. Saya sekarang ingat kalau lagi puji-pujian, Tuhan saya mau menyanyi dengan hati saya mau nyanyi untuk Tuhan. Saya gak pandang suara saya serak, gak nyampe dan sebagainya. Saya bilang saya dengan hati. Dan saya sekarang melihat orang kalau nyanyi semangat dengan hati. Tuhan pasti muji. Tuhan pasti ngangguk-ngangguk. Tuhan pasti tersenyum. Jadi saudara bicara soal pemberian, itu bukan soal apa yang kita beri. Beri maksudnya dalam wujud nyata, bukan. Tapi apa yang dibalik itu. Dari mana? Jadi memberi tidak tergantung dari kondisi kita kaya atau miskin.
Jadi orang yang kaya dia memberi dalam jumlah yang besar pastinya. Ya, tapi dia memberi dari kelimpahannya. Jadi kalau di percentage tetap kecil. Jadi gini saudara, saudara punya 10 miliar. Iya, saudara kasih 1 miliar, gede enggak? Gede dong, gede CM. Ya, saudara CM. Lalu kemudian saudara, itu kan 1/10. Ada orang, cuman punya duit cepek ceng di kantong. Tuh ngasih berapa ya sama Tuhan ya? Tuhan saya kasih 50.000. Dia ngasih berapa? 50%. Nah persentasenya. Ya. Jadi saudara bukan nominal. Jadi kalau saudara mau persentase, ya hitungnya sekarang gini aja. Mulai dari atas sampai ke bawah kira-kira berapa duit nih. Ya kan? Ini berapa ya. Kemudian ini berapa, ya kan? Ya, sampai sepatu berapa, lalu persembahannya berapa. Paham enggak? Kalau dari atas sampai ke bawah 50 juta, persembahannya Goban. Ini saya mah bukan nyindir, maaf. Tapi kalau sampai ke sindir, berarti Roh Kudus kerja. Ya. Hitung aja, hitung. Kalau dari atas sampai ke bawah, sampai ke teng-tengan. Ya, sekarang kan tas tuh, ya ada yang 500 juta ya. Ada ya. Aduh itu mobil ditenteng, ya kan? Kan seharga mobil ya. Itu persembahannya berapa, gitu aja. Persentasenya berapa? Ya. Itu. Ini pasti firman ini juga bukan buat ibu-ibu aja, buat saya ngingetin. Jadi kalau saya buka dompet, saya masih ngelihat yang paling kecil yang saya kasih. Ya ampun, berarti itu saya gak mengasihi Tuhan. Karena saya seberapa mengasihi Tuhan, dari seberapa yang saya bisa keluarin dari dompet saya. Dan itu yang menyatakan hati saya. Berapa persen hati saya. Dan Tuhan minta 100% hati kita mengasihi Dia. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dengan seluruh. Aduh saudara, Tuhan minta kita 100% berlebihan. Enggak, karena Tuhan juga udah ngasihnya 100%. Hidup dia mati di kayu salib buat kita. Enggak ada yang sisa. 100% dia kasih semua untuk kita supaya kita bisa selamat. Setelah itu kita masih hitung-hitungan sama Tuhan. Kita masih lihat terlalu banyak Tuhan. Saya ngasih gereja kayaknya kebanyakan deh. Saya ngasih Tuhan kebanyakan Tuhan. Saya yakin waktu si janda ini. Dia kasih 2 peser. Tung. Ya, dia memberi dari kekurangannya, bahkan dia memberi seluruhnya 100%. Dia mikir setelah dari situ dia masih bisa kerja lagi kok. Dia masih bisa melakukan karena dia masih pikir saya masih punya tenaga, saya masih kuat. Jadi 100% itu pun sebetulnya masih kurang. Kalau saya masih punya ada lagi Tuhan saya mau kasih. Wah saudara, hati yang seperti itu Tuhan abaikan. Apa Tuhan tidak pandang? Saudara, makanya Tuhan itu muji janda ini. Muji. Saudara punya apa sekarang? Tuhan, saya mah agak kurang pintar ngomong Tuhan. Saya jadi kalau duduk dekat orang saya agak kurang bisa ngomong. Lalu Tuhan tanya, kamu punya apa? Saya sih punya waktu Tuhan. Kenapa kamu gak mendoakan orang-orang itu? Iya ya. Saya bisa berdoa gak? Bisa kan? Bisa dong. Hah? Maaf, saya nanya. Bisa? Bisa, ayo. Deketin satu orang, kasih aja kertas. Mau didoain apa? Tulis, nanti saya doa. Doain apa? Saya gak bisa konseling. Saya gak bisa nolong orang banyak. Tapi saya bisa mendoakan. Saudara, bukankah hidup saudara jadi punya meaning? Iya enggak? Ayo dong, ayo apa saudara? Saudara tuh jangan pikir saya tuh kayak janda miskin. Saya gak punya apa-apa. Jadi please orang perhatiin saya dong. Perhatiin saya. Enggak.
Seberapa yang saudara punya. Jadi sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak karena yang Tuhan lihat kualitas. Saudara, kualitas hati itu akan menentukan kuantitas. Namun kuantitas belum tentu menunjukkan kualitas. Iya kan? Saya punya teman saudara, dia ngasih tip di salon itu 100.000. Salon, ya kebayang lah ya nyalonnya berapa ya. Kalau tipnya 100.000. Tapi begitu keluar dari salon, ribut berantem sama tukang parkir. Urusan 4.000 perak. Teman saya ngomong gini, gua mah bukan soal duitnya. Oh iya sih pasti bukan soal duit, saya bilang. Orang tadi ngelempar 100.000 kok, kenapa di sini 4.000? Saya bilang memang betul, bukan soal duit. Tapi soal your pride, harga diri. Ini bukan soal harga cepeceng sama si ceng. Bukan, tapi soal harga diri. Waktu kita memberi 100.000, itu memberinya apa? Nih gua bayar, gitu kan? Pride. Urusan 4.000 juga pride. Mana karcisnya? Enggak pakai karcis. Enggak usah. Karcisnya dulu kasih saya, baru saya kasih 4.000. Ya ampun, tadi 100.000 kenapa lancar? Kenapa ini si ceng susah? Jadi memang bukan soal uang, bukan soal kuantitas, tapi kualitas hati saudara. Jadi ayolah saudara, ini kita mau ngomong soal berbagi. Jadi bukan meaningnya bukan di apa barang atau sesuatu yang kita berikan. Tapi soal ada di hati kita nih, ada yang gak beres nih. Sehingga kenapa jadi begitu gitu kan? Kenapa 100.000 Anda gampang? Makan-makan di, enggak 100.000 sih ya. Kalau kita makan-makan sekarang di restoran, kita makan apa ya? Yang paling mahal apa ya? Itu tuh, apa namanya? Sirip ikan hiu. Ya, betul? 3 juta ya sopnya ya. Segitu dia. Yang gak tahu dah kira-kira gitu. Saudara rela loh. Rela ya. Tapi saudara, kenapa beli gado-gado 40.000? Saudara bilang gila mahal banget nih gado-gado. Kepengennya berapa? Bango lah, gado-gado begini bango. Tapi rasanya rela ya. Kita makan sirip hiu 3 juta, 5 juta, makin mahal kayak makin. Wih gila enak banget ini. Kayaknya ada yang salah deh ya. Ada yang salah gitu. Ini nih sesuatu yang, saudara, ayo konsep kita. Konsep. Sehingga waktu saudara merasa memberi terlalu banyak. Itu soalnya bukan di pemberiannya. Soal di hati saudara. Merasa gak pantas dikasih lebih banyak. Tapi sementara saudara orang itu gak butuh. Saudara kasih berlimpah-limpah. Yang di sini yang kekurangan. Saudara mau kasih sedikit aja. Kayaknya kurangin lagi deh. Kualitas atau kuantitas saudara. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Sehingga bukan masalah nominal, tapi masalah optimal dan maksimal sebuah hati. Nah saudara, perspektif kaya miskin. Sebetulnya kaya itu ketika bisa memberi seluruh milik. Karena kita tahu kita punya sumber. Nah itulah kaya. Gak ada habis-habisnya. Betul gak? Maka tuh orang kaya tuh saudara karena dia tahu dia punya sumber. Sumbernya apa? Ini 7 turunan juga gak habis. Tapi orang miskin apa? Dia cuma bisa kasih sebagian karena dia takut kekurangan. Walaupun kekayaannya 7 turunan gak habis. Saudara paham gak? Kondisinya sama nih. 7 turunan gak habis. Tapi yang satu dia tahu dia punya sumber. Dia bilang ini gue 7 turunan juga dimakan gak habis. Jadi hatinya berlimpah. Sedangkan yang satu, sekalipun dia 7 turunan gak habis-habis, itu mobil di garasi ada puluhan dipajang sama dia. Dia cuma bilang gini, aduh gue nanti ya kalau gue kasih dia, gue nanti makan apa. Nah jadi gini, ada satu buku anak judulnya Aiko di Tokyo. Jadi buku ini ceritanya si Aiko satu hari pulang, dia lari ke mamahnya ya, dia nangis.
Lalu mamanya tanya, kenapa? Dia bilang, Ma, miskin tuh apa sih? Anak-anak di taman itu bilang kita miskin. Emang benar gak sih kita miskin? Jadi rupanya dia dibully, dihina. Lalu mamanya bilang, enggak, kita gak miskin. Miskin tuh enggak punya apa-apa yang bisa kita berikan. Nah, lalu kemudian, tapi kan kita masih perlu nih barang-barang ini kan, kata Aiko, apa yang dapat kita berikan? Dia bilang, kamu ingat enggak perempuan pedagang keliling yang waktu itu kesini minggu lalu? Kita memberikan sebagian dari makanan kita. Lalu karena dia gak punya tempat penginapan, dia kembali ke sini dan kita kasih tempat tidur kita. Mamanya kasih contoh. Lalu Aiko sekarang dia cari apa saja di rumah itu yang dia bisa berikan kepada orang lain. Dia bongkar tasnya, alat tulis, segala sesuatu yang dia punya. Dan dia bilang, Ma, Bu, ini saya punya sesuatu yang bisa saya bagikan. Sejak itu ia dapat terus memberi kepada orang lain. Saat dia mau berkorban buat orang lain. Jadi ini, saudara, itulah definisi daripada buku ini. Mengapa janda miskin dapat memberi dari kekurangan? Karena dia bisa memberi, karena dia sudah menerima. Ini bukan kayak Robin Hood. Tahu cerita Robin Hood? Ya, dia ngambil dari yang kaya, kemudian dia kasih yang miskin. Dia mencuri dari yang kaya, dia kasih yang miskin. Yaitu dalam cerita. Jadi seolah-olah kayak dia pahlawan kan? Nah tentu bukan itu. Karena dia tetap sebagai pencuri, si Robin Hood. Nah di sini ketika kita memberi, karena kita memberi dari yang kita sudah terima. Jadi apa yang menjadi miliknya dia tahu itu pemberian Tuhan yang dipinjamkan. Dia gak akan bawa mati. Nah kira-kira ngomongan gak bawa mati. Jadi itu dipinjamkan. Sehingga saat merasa diri kurang atau akan berkurang sehingga kita gak akan sanggup memberi. Jadi kenapa janda miskin ini dia bisa memberi karena dia percaya. Mazmur 23 ayat 1. The Lord is my shepherd. I shall not in want. Saya gak akan kekurangan. Saya gak akan kekurangan karena saya punya gembala yang baik. Nah kenapa dia bisa memberi? Karena dia merasa cukup, dia merasa puas dan dia merasa aman. Di dalam perlindungan sang gembala. Di dalam pemeliharaan sang gembala. Kalau dia merasa puas, maka dia akan berlimpah dengan syukur. Orang yang gak pernah merasa puas, itu isinya gerundeng melulu. Ngeluh melulu. Ya, saudara, orang tuh kalau gak puas ya, ngelihat ini matahari bersinar siang, panas banget sih. Tapi entar dikasih mendung juga ngeluh. Aduh ini mau hujan nih. Tuh cucian gak kering. Nanti kalau banjir gimana? Saudara hidup di sebelah orang kayak begitu saudara. Capek gak saudara? Bukan cuma dia yang capek, kita yang ngedengarnya juga capek. Karena gak ada syukur sama sekali. Segala sesuatu dilihatnya dari semua negatif. Saudara kalau udah kayak gitu ya, saudara hidup tuh kok susah amat ya. Susah gitu loh. Jadi orang yang bisa memberikannya dia merasa lebih. Lebih, selalu ada lebih. Selalu ada lebih, dia tidak takut kurang. Jadi kenapa janda ini bisa beri? Karena dia menerima diri. Sekalipun kondisinya apa adanya. Ya, kalau saya kasih miskinnya saya kasih quote unquote. Yang maksudnya enggak, wah mungkin baju ya cuman segini yang ada. Mungkin juga apa yang ada pada dia. Tetapi dia bisa menerima diri, itu yang membuat dia gak mengasihani diri. Karena orang yang self pity akan ngomong gini, tuh baju saya tuh itu udah kumel, udah jelek. Saya mah cuman punya ini. Gak ada apa-apa tuh, sepatu saya udah butut. Ini tas aja kayak begini nih. Saudara, orang yang kalau kayak begitu gak akan bersyukur. Dan itu dia gak menerima dirinya. Orang yang mengasihani diri, orang yang self-centered. Dia terus melihat dirinya. Jadi kalau kita mau dipakai Tuhan, saudara, kita mesti ngelihat bukan diri kita, tapi kita ngelihat Allah. Di luar Allah kita gak mampu melakukan apa-apa. Sehingga saudara, mari kita di dalam Tuhan, dia yang memampukan. Tuhan, suara saya cuman begini, tapi saya mau Tuhan. Nah udah serahkan aja ke Tuhan. Tuhan, saya cuma punya 2 peser, tapi saya mau. Tuhan bisa pakai.
Ingat anak yang memberi 5 roti 2 ikan. Seluruhnya dia kasih. Emang dia tahu Tuhan bakal bisa bikin banyak? Enggak. Saya tuh kebayang kalau saya jadi anak ya. Saya ngasih 5 roti. Kamu punya apa? Ini nih 5 roti 2 ikan. Ini kan bekal saya. Mama saya yang kasih untuk saya makan sendiri. Paling juga bisa berdua. Tapi waktu ditanya, ini saya punya, mau enggak? Saya mau kasih. Saya mau kasih ke tangan Tuhan. Itu pasti dia dengan terbelalak ngelihat ya ketika Tuhan pecah-pecahin roti. Itu kan kayaknya gak habis-habis dong. Ya kan, ini kan rotinya terus aja. Hah, kok gak habis-habis? Ya ampun, itu satu aja gak habis-habis. Karena masih ada 4 gitu kan. Terus. Ya mana lagi keranjang yang satu, terus. Hah, saya tuh kebayang loh. Itu anak bengongnya kayak apa. Itu kan roti saya. Tadi roti saya cuma 5. Kenapa sekarang semua bisa makan? Dari roti saya. Betul dia bilang dari roti saya? Bukan. Dari tangan yang memecah-mecahkan roti itu. Rotinya memang roti si anak. Tapi waktu itu dipecah-pecahkan bukan roti si anak. Itu udah roti hidup. Makanya rotinya bisa mengenyangkan 5.000 laki-laki. Sisa 12 bakul. Dari mana? Rotinya si anak cuma 5. Saudara, waktu saudara bisa berikan. Yang saudara berikan hati saudara. Maka ingat, itu Tuhan pecah-pecahin jadi banyak. Jadi bagus. Jadi bisa. Itu semuanya huruf B ya. Bagus, banyak, bisa. Ya, jadi baik. Kita tuh cuma ngasihnya segini, tapi kita tahu ini hati kita. Jadi saudara, bagaimana ketika saudara memberi, jelas saudara harus pertama memberinya dulu kepada Tuhan. Sehingga waktu saudara memberi kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan terus berkarya melalui apa yang saudara bagikan, yang saudara berikan. Not all of us. Tidak semua dari kita bisa melakukan hal-hal besar, kata Mother Teresa. Gak bisa, terbatas. Dia juga Mother Teresa tua renta bisa apa. Tapi dia bilang begini, but we can do small things. Kita semua bisa melakukan hal kecil with great love. Dengan kasih yang besar. Dengan hati yang besar. Yang kita lakukan kecil, tapi hatinya besar. Nah, jadi prinsip memberi. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu. Jadi berikan dari yang saudara punya. Apa yang saudara punya? Ayo, Tuhan kasih kita talenta, ya kan? Kalau dikasih 1, enggak apa-apa, 1 aja. Dikasih 2. Yang dikasih 5 ya kerjain 5. Saudara enggak usah ngiri sama yang 5. Ih, dia mah enak dikasih 5. Dia juga mesti ngembaliin 5 lagi ya kan. Dia mesti kasih laba 5 lagi. Lah kita 1, kasih labanya cukup 1. Saudara lihat pujian Tuhan sama kan kepada yang 5 dan yang 2. Hai hambaku yang baik dan setia. Sama. Enggak yang 10 jadi pujian Tuhan. Wah, kamu hebat ya. Jadi 10 banyak banget. Enggak. Sama tuh. Pujiannya sama. Karena apa yang dilakukan yang ada padanya. Ya, punya 2, lakukan seluruhnya. Nah, jadi saudara prinsip memberi menurut kerelaan. Ayo dengan rela hati, ya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Berikan dengan sukacita, sukarela, tapi jangan suka-suka. Ya, karena semua yang ada pada kita itu memang dari Tuhan. Lalu yang ketiga, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian bukan hanya mencukupkan keperluan untuk orang-orang kudus, tapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Jadi saudara, pemberian kita, beri dari yang ada padamu,
Jangan dengan terpaksa, tapi dengan rela hati, dengan sukacita. Sebab pemberian kita adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Jadi pemberian kita bukan gini, Tuhan saya ngasih segini, catet. Dan itu akan dibalikin, berlipat-lipat ganda. Maaf, kita bukan lagi investasi ke Tuhan. Apa yang mau disogok ke Tuhan? Ini semua punya Tuhan. Jadi waktu kita memberi jelas karena kita mau mengucap syukur. Bukan sedang menabur yang nanti kita akan menuai. Jadi berapa kali lipat ganda? Aduh saudara, kalau kayak gitu betapa liciknya kita. Tuhan catat ya, ini saya udah menabur sekian ini. Tuhan baliknya berapa nih? Ini investasi nih. Sekarang berapa bunga? Ya, bunganya bunga apa Tuhan? Bunga bakung atau bunga bangkai? Bunga apa nih? Ya, saudara, jelas kita memberi justru karena dari hati yang bersyukur. Jadi bersyukur kepada Tuhan itu menjadi motif utama kita. Karena setelah kita bersyukur kita menjadi puas. Kita merasa cukup. Dan dari situlah baru kita mampu memberi. Jadi modal kita memberi. Sebetulnya seberapa hati saudara bersyukur. Itu yang membuat saudara merasa cukup. Sehingga saudara merasa lebih. Saudara mampu untuk membagi. Semua yang kita miliki pemberian Tuhan. Yang adalah milik Tuhan bukan untuk disimpan atau ditimbun. Tapi Tuhan percayakan untuk kita kelola. Maka kita semua adalah hamba-hambanya, steward. Oleh karena itu kita penata layan, stewardship. You can give without loving, but you can never love without giving. Anda bisa memberi tanpa mengasihi. Maka dikatakan tadi, sekalipun aku membagi-bagi, ya, sekalipun aku menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi tanpa kasih nggak ada gunanya. Jadi kita tuh bisa memberi tanpa kita mengasihi. Kenapa? Karena kita mau nyogok, bisa, ya kan? Kita ngasih kan karena ya udahlah karena kamu melayani saya bagus nih, saya bayar. Tapi tanpa kasih dan sebaliknya. Kita nggak pernah bisa waktu kita mengasihi kita nggak memberi. Karena love is giving. Waktu saya mengasihi seseorang pasti saya kepengennya ngasih, betul nggak? Ada temen nih yang saya sayang, pasti saya kepikir apa yang dia suka, apa yang dia demen. Wah saya mau kasih dia oleh-oleh apa. Itu karena saya mengasihi pasti membuat saya memberi. Kalau kita mengasihi Tuhan. Apa yang kita gak bisa beri? Karena Tuhan waktu mengasihi kita, dia sudah mengasihi kita, dia memberi hidupnya, dia memberi dirinya, mati di kayu salib. Sehingga gak ada pemberian kita yang terlalu besar yang kita bisa berikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Karena dia sudah memberi yang paling besar, kasihnya, anugerahnya yang besar kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar sebagian firman Tuhan. Itu semua akan sia-sia kalau Tuhan yang tidak tanamkan itu di hati kami. Kalau Tuhan enggak memelihara apa yang Tuhan sudah firmankan. Oleh karena itu kami hanya mohon kepadamu. Jangan ambil lagi firman ini Tuhan. Biarlah firman ini tertanam bisa bertumbuh bahkan berbuah. Kami lemah Tuhan. Tolong ingatkan apa yang sudah ditegur, diajarkan atau diilhami oleh Engkau sendiri Tuhan. Biarlah itu menjadi firman yang hidup yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami mau mempraktekkan. Kami mau bertumbuh di dalam karakter. Kami mau serupa dengan Engkau yang murah hati. Oleh karena itu Tuhan gerakan sedikit apapun. Biarlah itu membuat kami bergerak, maju. Kami tidak sama seperti waktu kami belum datang ke tempat ini. Kami keluar, kami menjadi orang yang lebih ingin rindu berbagi.
Karena kami mengasihi Engkau. Karena kami sadar anugerah Tuhan besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan bagikan, yang Tuhan persembahkan di dalam hidup kami. Keselamatan, kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Sehingga tidak ada apapun yang kami lakukan kecuali kami mengasihi Tuhan. Lebih daripada apapun juga. Kami bersyukur, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.